Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi yang berjudul pemeriksaan sistem rem dan ban. Saya Fitra Nawai Kusuma. Saya Agus Budi Santosa. Saya Muhammad Burhanuddin Rasid. Saya Tarulagi Zidan. Yang pertama itu ada pendahuluan. Latar belakang keselamatan berkendara merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Salah satu aspek paling krusial dalam keselamatan berkendara adalah kondisi sistem rem dan ban kendaraan. Rem dan ban adalah dua komponen yang secara langsung berhubungan dengan kemampuan pengendalian kendaraan, terutama dalam situasi darurat. Sayangnya, banyak pengemudi yang sering mengabaikan pemeriksaan rutin terhadap kedua komponen vital ini. Kelalaian dalam memeriksa kondisi rem dan ban dapat berujung pada kecelakaan lalu lintas yang fatal. Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa sekitar 30% kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kegagalan sistem pengereman dan 23% terkait dengan kondisi ban yang tidak layak. Lalu ada tujuannya. Tujuannya itu memahami cara memeriksa kampas rem dan tekanan sistem rem secara benar. Lalu mengetahui standar tekanan ban dan cara mengidentifikasi keausan ban. Lalu menganalisis potensi resiko dan kecelakaan akibat kelalaian pemeriksaan. Lalu memberikan rekomendasi jadwal perawatan preventif rem dan ban. Ini ada ruang lingkup bahasa. Makalah ini membahas 4 topik utama. Yang pertama yaitu pemeriksaan kampas rem dan tekanan rem. Yang kedua, pemeriksaan tekanan ban dan keausan. Yang ketiga yaitu resiko jika rem dan ban tidak diperbaiki. Serta yang keempat yaitu analisis potensi kecelakaan akibat kelalaian pemeriksaan rem dan ban. Yang kedua ada pemeriksaan kampas rem. Pengertian kampas rem atau brake pad untuk rem cakram atau brake shoe. Untuk rem tromol adalah komponen yang berfungsi memberikan gaya gesekan pada cakram atau tromol untuk memperlambat dan menghentikan kendaraan. Kampas rem merupakan komponen yang mengalami keausan paling cepat dalam sistem rem karena bekerja berdasarkan prinsip gesekan. Material kampas rem umumnya terbuat dari bahan semi metalik, keramik, atau organik yang dirancang untuk memberikan koefisien gesekan optimal sambil meminimalkan keausan pada cakram. Kemudian cara pemeriksaan kampas rem yaitu yang pertama cek ketebalan kampas rem menggunakan jangka sorong. Ketebalan minimal yang aman adalah 2-3 mm. Di bawah 1 mm kampas rem haus dan harus segera diganti. Yang kedua, periksa permukaan kampas dari retakan, pengerasan atau glazing atau keausan yang tidak merata antara sisi kiri dan sisi kanan. Yang ketiga, dengarkan bunyi decit atau gesekan keras saat melakukan pengereman. Ini merupakan indikator bahwa wear indikator atau plat besi kecil sudah menyentuh cakram. Yang keempat, periksa wear indikator visual yang biasanya berupa tonjolan kecil di sisi kampas rem. Jika sudah sejajar dengan permukaan kampas, segera diganti. Yang kelima, lakukan uji jarak pengereman di jalan aman dan sepi pada kecepatan 40 km per jam. Jarak berhenti yang normal adalah 10-15 meter. Yang keenam, periksa kondisi cakram atau tromol rem bersamaan atau permukaan yang tergores atau bergelombang menandakan perlu resurfacing atau penggantian. Nah, ini adalah tanda-tanda kampas rem bermasalah. Yang pertama itu tanda-tanda bunyi decit ringan saat awal pengereman, tingkat keparahan ringan. Tindakan yang perlu dilakukan adalah monitoring, periksa dalam 1 bulan. Kemudian ada jarak pengereman terasa lebih jauh dari biasanya. Tingkat keparahan itu sudah sedang, segera periksa dalam 1 minggu. Kemudian ada pedal rem terasa lebih dalam saat diinjak. Tingkat keparahan sedang, periksa sistem hidrolik rem. Kemudian ada kendaraan menarik ke satu sisi saat mengerem. Tingkat keparahan sudah menjadi berat, segera membawa kendaraan tersebut ke bengkel. Kemudian ada getaran pada pedal atau setir saat mengerem, menjadi tingkat keparahan menjadi berat, cek cakram atau bawa ke bengkel. Kemudian bau terbakar setelah pengereman berulang-ulang.
tingkat keparahan sudah menjadi kritis, tindakan yang perlu dilakukan, hentikan, panggil bantuan. Penggantian kampas rem. Yang pertama itu jenis kendaraan motor roda 2. Nah, interval penggantiannya itu dari 20.000 sampai 30.000 km. Yang kedua, mobil penumpang kampas depan dari 30.000 sampai 50.000 km. Nah, yang ketiga, mobil penumpang kampas belakang dari 50.000 sampai 70.000 km. Nah, selanjutnya ada kendaraan niaga berat mulai dari 20.000 sampai 40.000 km. Nah, selanjutnya di sini ada pemeriksaan tekanan rem sistem hidraulik. Nah, yang pertama komponen sistem rem hidraulik sendiri itu di mana tekanan pada cairan rem disebarkan secara merata ke semua roda. Nah, komponen utamanya apa aja? Pertama ada master cylinder rem yang mengubah gaya injakan kaki menjadi tekanan hidrolik. Nah, yang kedua selang dan pipa rem. Nah, itu gunanya menyalurkan tekanan hidrolik ke setiap roda. Ketiga kaliper rem. Nah, gunanya menekan kampas ke cakram tromol. Nah, selanjutnya ada minyak rem. Itu gunanya media transmisi tekanan hidrolik. Nah, dan yang terakhir ada booster rem, memperkuat gaya injakan dengan memanfaatkan vakum mesin. Baik, untuk selanjutnya cara memeriksa tekanan dan kondisi sistem rem. Selanjutnya ada periksa level minyak rem di reservoir atau di master rem di bawah kap mesin. Level harus di bawah antara titik min dan max. Lalu perhatikan warna minyak rem harus bening, tidak hingga kuning muda. Warna coklat tua menandakan minyak rem sudah terkontaminasi dengan air atau perlu diganti. Periksa serang rem dari tanda kebocoran atau ada noda basah, retakan, gembung atau kerusakan fisik lainnya. Tekan pedal rem secara penuh dan tahan selama 30 detik. Pedal tidak boleh terus turun atau fade yang menandakan adanya kebocoran atau udara di sistem atau yang biasa kita sebut di bleeding. Nah, yang terakhir lakukan bleeding atau pembuangan udara rem jika pedal terasa seperti pons atau amblas. Udara di sistem mengurangi efektivitas pengereman secara signifikan. Ya, baik, di sini ada standar tekanan atau interval service, yakni minyak rem harus diganti setiap 2 tahun atau 40.000 km. Paling enggaknya 20.000 km lah. Lalu spesifikasi minyak rem harus dot 3 atau dot 4 atau sesuai buku manual. Nah, ini lalu penurunan pedal rem maksimal tidak lebih dari 1/3 dari langkah penuh. Harus merata dan tidak boleh ada perbedaan signifikan. Selanjutnya ada bab 4 yaitu pemeriksaan tekanan ban. Yang pertama, pentingnya tekanan ban yang tepat. Tekanan ban adalah salah satu faktor paling kritis namun sering diabaikan dalam keselamatan berkendara. Ban dengan tekanan yang tidak sesuai dapat menyebabkan keausan, tidak merata, boros bahan bakar, berkurangnya daya cengkram, dan dalam ekstrim dapat menyebabkan pecah ban. Selanjutnya, standar tekanan ban berdasarkan jenis kendaraan. Untuk yang pertama yaitu motor roda 2. Untuk ban depan itu tekanan standarnya yaitu 28 sampai 32 PSI. Yang kedua, motor roda 2 untuk ban belakang yaitu 32 sampai dengan 38 PSI. Untuk mobil penumpang ban depan itu 30 sampai dengan 35 PSI dan mobil penumpang ban belakang yaitu 32 sampai dengan 36 PSI. Untuk SUV atau MPV yaitu 33 sampai dengan 38 PSI dan kendaraan niaga atau truk ringan itu 35 sampai dengan 45 PSI. Cara memeriksa tekanan ban yaitu siapkan gear pressure atau pengukuran tekanan ban. Lebih baik gunakan yang digital untuk akurasi lebih tinggi. Selanjutnya yaitu periksa tekanan ban dalam kondisi dingin, yaitu sebelum kendaraan digunakan atau setelah diam minimal 3 jam karena berkendara meningkatkan suhu dan tekanan ban. Selanjutnya buka tutup pentil ban. Tekan pengukur dengan kuat ke pentil dan baca angka yang ditunjukkan. Selanjutnya bandingkan dengan tekanan standar yang direkomendasikan, lalu tambah dan
kurangi angin sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pasang kembali tutup pentil dengan rapat untuk mencegah kebocoran melalui pentil. Selanjutnya yaitu lakukan pemeriksaan ini secara rutin setiap minggu atau sebelum perjalanan jauh. Kemudian ada dampak tekanan ban yang tidak sesuai. Yang pertama itu ban kurang angin atau under inflated. Kausan di tepi ban meningkat sangat cepat, ban mudah pecah atau blowout karena panas yang berlebih. Kemudian konsumsi BBM meningkat 5-10% karena tekanan ban putaran ban menjadi lebih berat karena ban kekurangan angin. Kemudian ada ban kelebihan angin, overinflated. Kausan di bagian tengah ban lebih cepat, ban kaku dan cengkeram pada jalan menjadi berkurang. Nah, kemudian ada kemudi menjadi berat dan tidak responsif, rentan pecah saat menghantam lubang atau benturan keras, getaran berlebih yang terasa di setir dan bodi kendaraan. Kemudian ada pemeriksaan kausan ban. Tread wear indicator atau TWI adalah indikator kausan ban yang berupa tonjolan kecil setinggi 1,6 mm yang terletak di dalam alur atau groove ban. Indikator ini berfungsi sebagai peringatan visual bahwa ban sudah mencapai batas kausan minimum yang aman. Cara membaca TWI adalah jika permukaan ban atau tread sudah sejajar dengan atau bahkan lebih rendah dari TWI, ban tersebut sudah melewati batas kausan minimal dan harus segera diganti. Ban yang sudah botak memiliki kemampuan drainase air yang sangat buruk sehingga sangat berbahaya saat hujan, yang kemudian bisa menyebabkan aquaplaning. Sama ada Koji koin atau koin test. Cara mudah cek kausan ban: masukkan koin 100 atau koin sejenis ke dalam alur ban dengan sisi angka menghadap ke bawah. Jika angka pada koin masih terlihat sepenuhnya, ban sudah terlalu tipis dan harus segera diganti. Kemudian ada pola kausan ban dan penyebabnya. Yang pertama itu pola kausan ban di bagian tengah. Penyebab utama dan solusi adalah ban sering kelebihan angin atau overinflated. Kurangi tekanan ban. Kemudian ada aus di ketua tepi, ban kurang angin, underinflated, tambah tekanan angin. Kemudian aus di satu sisi saja, sudut chamber roda tidak tepat, lakukan spurring atau wheel alignment. Aus berbintik-bintik, suspensi aus atau roda tidak seimbang, segera cek suspensi dan balancing. Aus berbentuk gelombang, shock absorber lemah, segera ganti shock absorber atau melakukan servis ringan. Tips memperpanjang umur ban. Rotasi ban secara rutin setiap 10.000 km untuk pemerataan kausan di semua posisi. Lakukan wheel balancing setiap 10.000 km atau setelah menghantam lubang besar. Lakukan wheel alignment atau spurring setiap 20.000 km atau jika kendaraan terasa menarik ke satu sisi. Hindari akselerasi dan pengereman mendadak yang mempercepat kausan ban. Ganti ban dalam satu pasang, kiri dan kanan, untuk menjaga keseimbangan pengendalian. Lalu ada risiko jika rem dan ban tidak diperiksa. Risiko kritis atau remblong. Remblong atau brake failure adalah kondisi di mana sistem pengereman gagal berfungsi sepenuhnya sehingga kendaraan tidak dapat diperlambat atau dihentikan sama sekali. Ini adalah situasi paling berbahaya dalam berkendara. Penyebab utamanya adalah kampas rem aus total yang mengerus cakram, minyak rem habis akibat kebocoran, overlock atau minyak rem mendidih pada suhu tinggi karena brake fluid berkualitas rendah atau sudah melampaui usia pakainya, atau udara dalam sistem hidrolik. Situasi paling berbahaya adalah remblong pada jalur turunan panjang, di mana pengemudi kehilangan seluruh kemampuan untuk mengendalikan kecepatan kendaraan. Lalu ada ban pecah atau blowout. Pecah ban atau blowout adalah kegagalan mendadak pada ban di mana tekanan udara keluar secara tiba-tiba. Ini sangat berbahaya, terutama pada kecepatan tinggi karena dapat menyebabkan kehilangan kendali total. Yang pertama, ban kurang angin menambah beban pada dinding samping ban atau sidewall dan menghasilkan panas berlebih yang dapat memicu blowout. Yang kedua, ban yang sudah aus tidak memiliki kekuatan struktural yang memadai untuk menahan tekanan pada kecepatan tinggi. Lalu yang ketiga, kawat baja yang terlihat atau ban retak sangat rentan pecah saat menghantam lubang.
Lalu ada contoh-contoh studi kasus nyata pada yang ada di Indonesia. Yang pertama itu bus wisata remblong di jalur turunan. Sebuah bus wisata mengalami remblong di jalur turunan panjang dan berbahaya. Investigasi pasca kecelakaan menemukan bahwa kampas rem sudah aus total dan level minyak rem hampir habis. Kendaraan gagal melewati tikungan tajam dan jatuh ke jurang sedalam 20 meter. Dampak dari kecelakaan ini adalah 28 korban jiwa, puluhan orang luka-luka berat. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah kendaraan umum wajib menjalani KIR dan pemeriksaan rem menyeluruh setiap 6 bulan sekali tanpa pengecualian. Lalu ada beberapa contoh kasus lainnya seperti truk kontainer yang hilang kendali atau tanpa kontrol. Sebuah truk bermuatan penuh gagal berhenti di persimpangan yang ramai. Investigasi menemukan sistem rem pneumatik mengalami kebocoran yang tidak terdeteksi selama berbulan-bulan. Truk menabrak 5 kendaraan ringan yang sedang berhenti di lampu merah. Dampaknya adalah 12 orang luka berat, kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah pemeriksaan sistem rem harian, pre-trip inspection wajib dilakukan sebelum kendaraan niaga beroperasi setiap hari. Mungkin itu saja paparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.